Halo pemirsa, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan sehat dan rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tips saat kita ingin membeli sebuah mobil Karimun kotak. Ada 3 hal yang wajib jadi pertimbangan kalian sebelum membeli Karimun kotak. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Suzuki Karimun generasi pertama yang sering disebut sebagai Karimun kotak atau Karko menjadi buah bibir belakangan ini. Hal itu tak terlepas dari unggahan video musisi, sekaligus pelawak Andre Taulany dalam kanal YouTube-nya yang mengulas mobil tersebut. Andre selama ini memang dikenal sebagai penggemar otomotif, sekaligus kolektor mobil lawas. Dalam unggahan videonya diketahui dia menebus sebuah Karimun kotak keluaran 2006 milik seorang temannya. Buat kalian yang ingin mengikuti jejak Andre menjadi pemilik Karimun kotak, perlu diketahui bahwa harga bekasnya terbilang tinggi untuk city car yang seusianya. Karimun kotak dijual di tanah air sejak 1999 hingga 2006 oleh PT Suzuki Indomobil Motor atau PT Indomobil Suzuki International. Harga bekasnya tergolong stabil di angka 40 juta hingga 50 jutaan untuk keluaran 1999 sampai 2002 dan tipe DX keluaran 2003 sampai 2006. Sementara itu, untuk tipe GX keluaran 2003 sampai dengan 2006 dijual dengan harga 50 juta hingga 70 jutaan. Perbedaan antara kedua tipe itu terletak pada kelengkapan aksesorisnya. Perbedaan yang paling terlihat adalah tidak adanya roof rail, aksen krom, lampu kabut, wiper belakang, jam digital, tentu, laci bawah jok, dan pegangan tangan penumpang pada tipe DX. Vel yang digunakan juga menjadi pembeda. Tipe GX menggunakan vel palang 5 yang terlihat lebih sporty dibandingkan dengan tipe DX. Adapun untuk Karimun kotak keluaran sebelum 2003, perbedaan yang terlihat adalah model spion, aksen pada grill, dan tidak adanya lampu kabut. Selebihnya, terbilang sama dengan tipe GX yang sama-sama menggunakan roof rail. Pilihan tipe yang ingin dibeli tentu saja dikembalikan ke kalian sebagai calon pembeli. Sesuaikan dengan dana yang dimiliki dan bagaimana kondisi mobil yang ditemui. Seperti halnya membeli motuba atau mobil tua bangka pada umumnya, jangan pernah terpaku pada tahun pembuatan. Mobil yang usianya lebih muda belum tentu kondisinya lebih baik. Tak perlu berpanjang lebar. Buat kalian yang berencana membeli Karimun kotak, perhatikan hal ini agar tidak menyesal atau mengeluarkan biaya banyak untuk perbaikan. Perhatikan kelengkapan dan orisinalitas komponen bodi dan aksesoris. Berbeda dengan komponen mesinnya yang terbilang murah. Karena sebagian besar sama dengan Suzuki Carry 1.0, komponen bodi dan aksesoris Karimun kotak harganya terbilang tinggi. Baik komponen yang ada di luar atau eksterior maupun dalam atau interior. Hal itu terjadi lantaran sebagian besar komponennya masih dibuat dan harus diimpor langsung dari Jepang. Seperti diketahui, mobil ini merupakan versi lokal dari Suzuki Walcon Air Wide, turunan dari Cliccar Suzuki Walcon Air. Apabila menemukan Karimun kotak dengan komponen bodi dan aksesoris yang tidak lengkap atau rusak, sebaiknya dipikir-pikir lagi. Selain mahal, beberapa komponen itu sudah tidak lagi diproduksi dan hanya tersedia bekasnya. Salah satu komponen yang terlihat sepele tetapi jadi buruan adalah roof rail. Komponen yang terbuat dari plastik itu kerap ditemukan rusak karena usia atau penggunaan yang salah. Apabila kalian ingin membeli roof rail baru, biaya yang harus dikeluarkan mencapai 7 juta rupiah. Tentu saja, harga itu terbilang tidak wajar untuk sebuah roof rail.
Alternatifnya adalah roof rail universal, yang berbeda jauh bentuknya dengan roof rail replika karya anggota komunitas Karimun Club Indonesia atau KCI. Roof rail replika ini bisa kalian tebus dengan harga R1 juta hingga 2 jutaan, belum termasuk besi penampang alias hanya dudukan saja. Setir berat. Pikir-pikir kalau mau beli. Menemukan Karimun kotak dengan harga menarik, tetapi bermasalah di bagian kemudi atau setirnya yang berat. Sebaiknya jangan dibeli karena kemungkinan besar ada masalah di modul elektronik power steering atau EPS. Karimun kotak sudah menggunakan EPS, seperti halnya mobil-mobil keluaran terbaru. EPS secara otomatis mati apabila mobil sudah mencapai kecepatan 60 km per jam untuk keamanan. Tidak banyak bengkel, termasuk bengkel spesialis power steering, yang bisa memperbaiki keluhan EPS pada Karimun kotak. Pemilik mobil tersebut kerap disarankan untuk mengganti modul yang harganya tidak murah dan hanya tersedia dalam kondisi rekondisi. Tentu saja bukan jaminan EPS tidak akan bermasalah di kemudian hari apabila diganti modul rekondisi. Daripada membeli rekondisi, lebih baik modul EPS yang rusak dilepas dan diperbaiki. Berdasarkan beberapa unggahan di grup KCI dan Karimun Kotak Solutions atau KKS, modul tersebut bisa diperbaiki dengan cara diganti komponen elektroniknya, seperti OLC dan kapasitornya ke tukang servis elektronik. Pastikan karburator berfungsi normal. Walaupun mesinnya sama dengan Carry 1.0, Jimny SJ410, Katana, dan Forza, karburator yang digunakan oleh Karimun kotak berbeda dengan mobil-mobil tersebut. Karburator Karimun kotak dilengkapi dengan 2 jarum skep untuk mendongkrak tenaga dan efisiensi bahan bakar. Kit perbaikan atau repair kit yang khusus untuk Karimun kotak terbilang sulit dicari. Beberapa mekanik kerap menggunakan repair kit dari mobil lain untuk memperbaikinya. Tentu saja, hasilnya tidak sepenuhnya maksimal, karena ada bagian yang tidak diganti atau tidak terpasang. Karburator baru Karimun kotak memang masih bisa dibeli dalam kondisi baru, tetapi harganya terbilang tinggi, berada di kisaran 7 juta rupiah hingga 8 juta rupiah, dan harus menunggu atau inden. Hal itu membuat karburator bekas Karimun kotak banyak diburu dan harganya ikut melonjak. Alhasil, banyak pemilik yang menggantinya dengan karburator sejuta umat alias karburator milik Toyota Kijang yang murah dan mudah didapat. Penggunaan karburator tersebut membuat konsumsi bahan bakar Karimun kotak menjadi lebih boros. Selain itu, apabila penyetelannya tidak pas, bisa membuat mobil menjadi tidak bertenaga dan muncul keluhan-keluhan lainnya, seperti putaran mesin tidak stabil. Sekian 3 hal yang harus diperhatikan saat ingin membeli Suzuki Karimun kotak. Agar tidak menyesal di kemudian hari, jadi harus jeli dalam melihat kondisi mesin dari mobil Karimun kotak ini.